Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septa Prawati. Saya akan mempresentasikan mengenai trade-off theory dan teori pecking order. Kedua teori tersebut merupakan teori struktur modal. Untuk menghadapi persaingan dunia usaha di kancah global, perusahaan memerlukan modal pendanaan yang cukup. Pemenuhan pendanaan perusahaan dapat berasal dari internal maupun dari luar, yaitu modal asing. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan teori trade-off atau bahasa Inggrisnya trade-off teori terlebih dahulu. Trade-off, apa itu trade-off teori? Perusahaan akan memaksimalkan nilai perusahaan melakukan cash holding melalui pertimbangan biaya cash holding dan keuntungan cash holding. Keuntungannya dapat dilihat dari motifnya. Yang pertama, transaction motif. Perusahaan bisa menghemat biaya transaksi. Maksudnya perusahaan bisa menghemat biaya transaksi dengan menggunakan kas sebagai alat pembayaran selain harus melikuidasi aset. Sedangkan yang kedua, precautionary motif. Perusahaan bisa menghimpun cadangan kas lebih banyak. Tujuannya untuk menghindari adanya risiko di masa yang akan datang dan atau untuk membiayai aktivitas dan investasinya. Titik fokus trade-off teori adalah risiko manajer keuangan harus dapat menemukan neraca yang dapat diterima antara memegang kas terlalu banyak dan terlalu sedikit. Karena investasi kas yang besar dapat meminimumkan peluang insolvensi perusahaan namun mengancam profitabilitas perusahaan. Investasi yang kecil akan membebaskan kelebihan saldo untuk diinvestasikan ke dalam sekuritas yang biasa diperdagangkan dan aktiva yang umurnya lebih panjang. Sedangkan variabel dependennya adalah capital expenditure. Selanjutnya, teori pecking order. Menurut Nyon et al. Tahun 2000, perusahaan dapat menerapkan kebijakan dividen untuk investasi. Yang kedua, perusahaan lebih suka mendanai kesempatan investasi dengan dana dari dalam dulu, lalu modal keuangan eksternal akan dicari. Saat pendanaan eksternal dibutuhkan, perusahaan akan pertama memilih menerbitkan sekuritas uang, sekuritas utang, menerbitkan sekuritas jenis modal akan dilakukan terakhir. Untuk mengantisipasi kekurangan persediaan kas, karena adanya kebijakan dividen yang konstan dan fluktuasi dari tingkat keuntungan, serta kesempatan investasi, maka perusahaan akan mengambil portofolio investasi yang lancar tersedia. Dalam pembuatan keputusan pendanaan, urutan sumber dananya yang pertama, perusahaan dapat mengambilnya dari dana internal, yang kedua dari utang, yang ketiga dari ekuitas. Variabel dependennya itu untuk teori pecking order ada cash holding, lalu variabel independennya capital expenditure. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.